Polisi mengungkap motif di balik kasus penculikan dan pembunuhan tragis Kepala Kantor Cabang Pembantu BRI Muhammad Ilham Pradipta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satria Triputra menyebut kejahatan itu dipicu keinginan pelaku memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampung. Kasus ini pun membuka mata publik bahwa rekening dorman atau rekening tidur bukan sekadar akun bank yang lama tidak dipakai, tetapi bisa jadi celah berbahaya untuk praktik kriminal. Lantas, apa sebenarnya rekening dorman itu? Mengapa berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya? Rekening dorman adalah rekening bank yang tidur alias tidak digunakan untuk transaksi dalam waktu lama. Misalnya, tidak pernah dipakai transfer, tarik tunai, setor, atau menerima dana dari pihak lain. Setiap bank punya aturan berbeda, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 atau 2 tahun tanpa aktivitas, maka rekening otomatis dianggap dorman. Kalau sudah dorman, rekening tidak bisa dipakai untuk transaksi. Misalnya, saat setor tunai lewat mesin, dana bisa gagal masuk. Bahkan, ada yang akhirnya ditutup otomatis oleh bank. Nah, disinilah masalah muncul. Rekening yang lama tak dipakai kerap luput dari perhatian pemiliknya. Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Mereka bisa menggunakan rekening tersebut sebagai wadah sementara untuk menyembunyikan atau memindahkan dana ilegal. Itulah mengapa PPATK akhirnya mengambil langkah tegas. Sejak 15 Mei 2025, PPATK menghentikan sementara transaksi rekening dorman. Langkah ini diambil setelah kajian selama 5 tahun menemukan tingginya potensi penyalahgunaan. PPATK merinci ada 9 alasan utama kenapa rekening dorman diblokir sementara. Pertama, rekening dorman rawan dipakai tindak pidana, mulai dari menampung hasil transaksi narkotika, korupsi, hingga pencucian uang. Kedua, pemilik rekening sering tidak sadar akunnya disalahgunakan. Banyak kasus jual beli rekening atau peretasan di mana akun digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Ketiga, dana di rekening dorman bisa diambil secara melawan hukum baik oleh pihak internal bank yang nakal maupun pihak lain. Keempat, banyak rekening dorman yang bahkan pemiliknya sudah tidak jelas atau tidak pernah memperbarui data. Kelima, data perbankan menunjukkan tren penyalahgunaan yang semakin meningkat sehingga PPATK harus bertindak cepat. Keenam, pemblokiran ini justru jadi langkah perlindungan terhadap nasabah. PPATK memastikan dana tetap aman dan tidak hilang. Ketujuh, langkah ini mendorong bank dan nasabah untuk melakukan verifikasi ulang, memastikan data dan hak-hak nasabah tetap terlindungi. Kedelapan, PPATK mengimbau agar nasabah segera memperbarui data. Ini penting agar rekening tidak otomatis dianggap pasif. Dan kesembilan, semua langkah ini diambil demi menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia. Berdasarkan data PPATK, ada lebih dari 140.000 rekening dorman yang tidak aktif lebih dari 10 tahun. Nilainya fantastis, mencapai 428 miliar rupiah. Bayangkan, jika rekening-rekening itu jatuh ke tangan yang salah, betapa besarnya potensi kerugian negara dan masyarakat. Lantas, bagaimana kalau rekening tiba-tiba masuk kategori dorman? Tenang, ada cara untuk mengaktifkannya kembali. Caranya bisa berbeda di tiap bank. Misalnya di BRI, rekening bisa kembali aktif jika pemilik datang ke kantor cabang dengan identitas diri. Di BNI, bisa lewat call center untuk pengecekan, lalu aktivasi di cabang dengan setoran minimal Rp100.000. Sementara di BCA, aktivasi bisa dilakukan melalui layanan Halo BCA atau langsung ke cabang terdekat. Dan untuk Bank Mandiri, bisa melalui aplikasi Livin by Mandiri dengan fitur aktivasi wajah. Intinya, nasabah perlu selalu memantau aktivitas rekeningnya. Gunakan fasilitas mobile banking atau internet banking untuk memastikan akun tetap hidup. Dan jangan biarkan rekening kosong terlalu lama tanpa transaksi.
Kasus tragis yang menimpa pejabat BRI tadi menjadi pengingat bahwa rekening bank bukan sekadar angka saldo, melainkan juga pintu masuk yang bisa dimanfaatkan penjahat. PPATK berharap dengan pemblokiran sementara ini, rekening dorman tidak lagi jadi celah kejahatan. Masyarakat diimbau segera mengecek kembali rekening mereka, memperbarui data di bank, dan memastikan akunnya tetap aman.